Salam. Selamat bertemu kembali dalam channel kita Langsung Sitorus dalam rangka merenungkan firman Tuhan setiap minggunya yakni yang menjadi evangelium di setiap minggu di gereja kita. Khusus tanggal 18 September ini tahun 2022 merupakan Minggu Partnership atau Minggu Kemitraan antara Huria Kristen Indonesia dengan Kirchenkreisham di Jerman. Dan renungan kita kali ini diberi tema melangkah bersama Tuhan dengan harapan dua gereja, satu di Eropa dan satu di Indonesia ini dapat melangkah bersama Tuhan dalam membangun iman, membangun kemanusiaan, dan membangun peradaban umat manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau berkenan silahkan subscribe, ajak kawan-kawan mensubscribe, melike, men-share, membagi-bagikannya sebagai partisipasi Bapak Ibu untuk menyebarkan pemberitaan Injil dan juga membujikan loncengnya agar renungan-renungan kita mengunjungi Bapak Ibu Saudara setiap kali dimasukkan di YouTube. Untuk memulai renungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dalam merenungkan firman ini serta memahaminya demi kemuliaan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi renungan kita ditentukan oleh pimpinan gereja kita, secara khusus saya lihat tidak sama dengan gereja-gereja di mitra UM, yakni kita dari Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang pencobaan yang dialami Yesus Kristus di padang gurun. Mari kita baca bersama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, maksudnya kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan bagi umat HKI, bisa firman ini disambung dengan firman-Mu menjadi terang. Dengan menyanyikan lagu firman-Mu menjadi terang. Kita akan merenungkan perikop ini dalam bingkai tema melangkah bersama Tuhan. Ya, tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memahami, dan juga menghayati serta melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pencobaan yang dialami Yesus dalam berita ini terjadi di tiga tempat. Di tiga tempat. Bukan dalam satu waktu, satu hari terjadi. Melainkan setelah selesai satu, kemudian entah kapan pencobaan yang kedua, dan kemudian setelah beberapa lama terjadi lagi pencobaan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dan pencobaan yang terakhir sebenarnya adalah sewaktu Yesus mengalami penderitaan dan penyalibannya di Bukit Golgota. Tapi dalam perikop ini diceritakan kepada kita tiga peristiwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh si diabolos atau si iblis atau si setan. Diabolos artinya penuntut atau pendakwa. Itu menandakan tiga peristiwa dalam hidup yang sangat penting dan paling menentukan bagi manusia apakah dia tunduk kepada Tuhan atau mengikuti Tuhan atau mengikuti si iblis atau enggak. Kalau dia mengikuti Tuhan, dia berhasil mengalahkan si pencoba. Tetapi kalau dia mematuhi perintah si pencoba, berarti dia tunduk kepada iblis itu dan membelakangi Tuhan. Kita lihat misalnya dalam pencobaan yang pertama, dikatakan bahwa roh Tuhan yang hinggap kepada Yesus waktu pembaptisannya, itu yang menuntun dia kepada gurun. Mengapa harus kepada gurun? Ya, sebenarnya dia pertama-tama untuk melakukan sambadinya 40 hari 40 malam berpuasa. Mengapa itu sangat penting? Yesus mau merasakan bagaimana di dalam kesunyian bersama Bapanya, Tuhan Allah kita. Dan dia berhasil melakukan puasa itu 40 hari 40 malam. Dalam arti dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia tidak berdosa sehingga tidak perlu bertobatan, tetapi dia mau betul-betul mengalami kedekatan diri atau kesatuan diri dengan Bapaknya, dan Roh Kudus membawa dia ke sana. Jadi di padang gurun itu Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebenarnya menyatu. Apa yang ada di padang gurun ya
kadal gurun lah yang ada di situ. Banyak orang mengatakan singa, harimau wakar atau apa itu, harimau pohon dan lain-lain. Tidak ada itu. Yang banyak di sana adalah ular yang sangat berbisa, kadal gurun atau kadrun ya. Itu yang sangat berbahaya bagi manusia. Tetapi Yesus tidak menakuti itu. Dia tahu ada ular di sana, seperti di Taman Eden ada ular yang sangat lidahnya berbisa sekali dan bisa menjadi jelmaan sang iblis. Dan memang setelah 40 hari, 40 malam dia enggak makan dan merasakan kesatuannya dengan Tuhan, tentu saja tubuhnya yang manusia itu mengalami kelaparan. Disitulah momen kelaparan itulah iblis datang mencobai Yesus. Itu memang sering terjadi terhadap atau kepada para pengikut Yesus. Saat-saat kelaparan itu selalu dimanfaatkan oleh iblis untuk menggoda manusia agar mematuhi perintahnya. Banyak jenis kelaparan sekarang ini. Yang dialami Yesus adalah kelaparan kosong perut. Setelah 40 hari, 40 malam tidak diisi. Ada kelaparan kekuasaan. Ada kelaparan gengsi. Kelaparan kekayaan. Momen-momen itulah yang sering dipergunakan oleh iblis untuk menggoda para pengikut Yesus agar mereka mau mengikuti perintah sang iblis. Hebatnya bahwa di sini iblis mengganti strateginya, tidak seperti di Taman Eden. Kalau di Taman Eden kata-kata iblis, kata-kata Tuhan itu diputar balik oleh sang iblis. Tapi kalau di padang gurun ini, firman Tuhan hampir sempurna dikutip oleh iblis. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Artinya biar bisa ada dimakan, menjawab kelaparan perut. Kalau kelaparan kekuasaan, nanti pada pencobaan ketiga. Kelaparan gengsi, ya, iblis mau mengajak Yesus agar dia menunjukkan tingginya gengsinya, bahwa dia mampu membuat batu menjadi roti. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam cerita-cerita tentang bagaimana Tuhan mengatasi kelaparan perut, tidak pernah membuat batu menjadi roti. Sewaktu di padang gurun, sewaktu bangsa Israel di padang gurun kelaparan, minta daging dan makanan, Tuhan tidak menjadikan batu menjadi daging atau menjadi makanan, tetapi Tuhan mendatangkan burung puyuh dan manna. Sewaktu Elia juga membutuhkan makanan, Tuhan tidak menyunglap batu di sekitar Elia itu menjadi makanannya, tetapi dia menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Di situ ada janda yang miskin katanya. Di sana akan disediakan bagimu, sehingga tepung yang sedikit itu tidak habis-habis untuk diolah menjadi roti, dan minyak yang sedikit itu tidak habis-habisnya untuk menggoreng, memasak.
roti tersebut agar ada makanan mereka. Dan sewaktu Elia juga bersembunyi di gua itu, tidak batu atau tidak tanah dibuat menjadi roti, tetapi burung gagak yang disuruh Tuhan untuk mengantar daging makanan daripada Elia. Sebenarnya dalam penggodaan itu atau pencobaan itu sang iblis kurang pandai, karena dia terlalu ingin mencobai Yesus atas kuasa dan kemampuan Yesus. Ya, kalau memang mungkin di situ dia akan, ini ada roti, makanlah, kau udah lapar katanya. Tapi iblis kan tidak punya roti. Rotinya pun roti maut kalau ada. Sehingga tidak berani dia menyodorkan roti kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini, sekarang ini, banyak godaan seperti itu juga. Silahkan ciptakan ini demi memenuhi semua kebutuhanmu. Sekarang ini yang paling dikeranjingkan untuk dikeranjing oleh manusia untuk menciptakan robot-robot yang punya artificial intelligence. Robot-robot ini akan bisa memenuhi keinginan manusia, kelaparan manusia untuk menjangkau banyak hal, termasuk agar ada bekerja di angkasa luar nanti tanpa ada udara. Tapi kalau iblis yang memerintahkan itu menjadi sangat bahaya terhadap kehidupan manusia. Kalau iblis yang memerintahkan negara-negara superpower membuat kebutuhan seperti itu sangat berbahaya. Suatu saat robot-robot itu akan dibuat untuk melawan manusia, menjadi alat senjata perang. Tetapi kalau Tuhan yang memerintahkan itu dibuat oleh manusia, jawaban kebutuhan, kelaparan akan teknologi itu menjadi alat pelayanan untuk kemaslahatan manusia. Itu harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dan para ilmuwan harus memperhatikannya. Entah siapa yang memerintah dia untuk melakukan temuan-temuan baru dalam rangka menjawab kelaparan diri manusia itu. Mudah-mudahan para ateis juga, ilmuwan ateis dan religius menyadari akan hal itu, bahwa bukan iblis dan bukan hanya dirinya sendiri yang memerintah dirinya melakukan temuan-temuan ilmu dalam rangka menjawab kelaparan manusia di zaman sekarang ini. Tetapi sedikitnya suara hati manusia, sedikitnya kepentingan manusia, bukan kepentingan dirinya, yang mendorong para ilmuwan ateis dan religius, dan terutama para ilmuwan yang menganut agama, sangat menyadari bahwa Tuhanlah yang menyuruh dia untuk melakukan temuan-temuan tersebut, sehingga temuan-temuannya itu demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Demikian kita juga di rumah-rumah kita, dalam rangka mencari uang juga, mencari nafkah. Tolong diperhatikan dalam mengerjakan pekerjaan itu demi memenuhi kebutuhan di rumah. Jangan sampai iblis atau perintah iblis yang dipatuhi, tetapi perintah Tuhan. Yesus mengatakan kan, bukan hanya dari roti saja manusia bisa kenyang atau makan, tetapi dari firman Tuhan
yang keluar dari mulut Tuhan. Orang harus belajar mendengar, mengetahui, menghayati firman Tuhan. Ya tentu saja untuk itu setiap orang harus mau bergaul dengan Tuhan. Tuhan kita itu hidup, bukan Tuhan yang mati. Makanya kita bergaul dengan Dia, kita juga dengar-dengaran kepada suaranya. Suara Tuhan akan bertemu dengan suara hati kita, bukan dengan emosi atau kepentingan kita. Suara hati kita akan diketuk Tuhan untuk memberitahu apa kehendaknya. Tetapi terutama Tuhan telah memberikan kitab suci kepada kita. Di dalam kitab suci ini kita temukan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita. Ini bukan sia-sia dalam secara kemanusiaan, mulai dari sejak Adam, mulai sejak kita kenal agama yang memuja Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus. Dari sejak Abraham itu dikenal di dunia ini, walaupun dia sudah mencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tapi pemujaan itu semakin jelas sejak Abraham dan namanya dipanggil. Dan itu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara sampai sekarang. Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus mengatakan bukan hanya dari roti manusia dapat hidup, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan yang disampaikan oleh para duta-dutanya, hamba-hambanya, nabi-nabinya, terutama oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia itu. Di saat berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya dikatakan bukan Roh Kudus lagi yang menuntun Yesus untuk dicobai, tetapi iblis sendiri. Itu memang pertanyaan, mengapa Yesus mau dibawa oleh iblis ke hubungan Bait Allah. Tentu saja kita dapat bayangkan setelah beberapa hari atau beberapa minggu Yesus dari padang gurun pergi ke Bait Allah, ke Bait Suci di Yerusalem. Dan kita tahu di Bait Suci itu ada tangga naik ke atas sotoh rumah. Itulah yang dibilang menjadi apanya, bukan pas di atas atapnya itu, tetapi dari sana sudah ada ketinggian ke bawah. Itulah kesempatan yang digunakan oleh iblis menggoda Yesus agar mau melompat ke bawah. Dan juga alasan untuk itu iblis mengutip firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 kan. Walaupun kutipan itu tidak sesempurna mungkin, tapi kita katakanlah iblis di sini tidak memutar balik firman Tuhan seperti di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga menjawab itu dengan firman Tuhan. Ya, jangan cobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Itu perlu. Iblis memang berhak atau bisa saja mencobai siapapun. Dan bahkan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, sebagaimana kita baca dalam kitab suci kita. Tapi kali ini Tuhan melarang dengan tegas agar iblis tidak mencobai Tuhan Allahnya. Mengapa harus dilarang iblisnya? Karena itu sebenarnya sia-sia, atau pekerjaan yang sia-sia kan, kalau iblis mencobai Tuhan. Tapi kita perlu belajar dari situ Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Tuhan dicobai oleh iblis, mau melompat dari
sotoh atau atap bait suci ke bawah dengan harapan ada jaminan keselamatan. Kita tentu saja bisa juga dicobai begitu, ya, untuk terjun dari atas ke bawah. Coba bayangkan fungsi bait Allah di waktu itu dan sekarang juga adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Memang kita sering dicobai di sekitaran atau di dalam bait Tuhan kita, sering jatuh pikiran kita, sering jatuh semangat kita, dan tidak datang malaikat Tuhan menolong kau agar bersemangat kembali, katanya. Sehingga bait Allah sering ditinggalkan orang sekarang ini. Karena apa? Iblis menggoda orang-orang, membelakangi bait Allah, seolah-olah tempat mengadu kesaktian orang yang berada di sana. Coba bayangkan itu, betapa banyaknya kacau bait Allah kita sekarang ini. Karena banyak di antara orang-orang yang menjatuhkan vonis kepada orang lain tanpa alasan, yang mengacaukan pikiran, yang mematuhi perintah iblis di bait Allah, sehingga mempergunakan agama untuk pamer, mempergunakan agama dan bait Allah untuk sok-sokan. Lihatlah, di Eropa sekarang orang menyesal membangun bait Allah besar-besar karena tidak ada orang lagi datang ke sana. Di Indonesia masih keranjingan orang membangun besar-besar bait Allah, tetapi menelantarkan manusia. Itu harus sebenarnya dibalik. Bait Allah dibangun untuk Yesus Kristus, bait Allah dibangun untuk manusia, agar manusia sejahtera, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk menunjukkan kebolehan dan kemampuan, bukan untuk mengajak Tuhan menunjukkan atau bikin show kekuatan. Jangan. Banyak sekarang manusia yang mendengar, mematuhi perintah iblis yang dibisikkan di bait Allah, sehingga bait Allah tidak lagi berkat bagi seluruh umat manusia. Bahkan bagi umat seagama pun bait Allah sudah menjadi hal yang menyakitkan. Lihatlah betapa banyaknya sekte-sekte tidak mau bergabung dalam suatu bait Tuhan untuk memuja Tuhan, kan? Banyaknya kekerasan dalam nama Tuhan. Karena apa? Bisikan iblis membisikkan firman Tuhan itu adalah baik membunuh manusia yang tidak sepaham dengan kau, yang tidak seiman dengan kau, katanya. Banyak pahamamu di situ, katanya, kata iblis itu, kan. Sehingga dia keluar dari anak, terjun dia bebas ke bawah, melakukan tindakan-tindakan kejahatan kepada sesamanya. Ngeri kali loh. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa minggu atau beberapa lama berselang, Yesus naik ke gunung, dan ini pun iblis katanya yang menuntun. Mengapa Tuhan mau dituntun? Ya, terus terang Tuhan ingin menyadarkan iblis ini. Rupanya belum jerah. Dari ketinggian itu, di manalah puncak tertinggi gunung di Yerusalem? Ya,
Gunung Hermon kah? Atau Bukit Sion kah? Bisa saja Bukit Sion. Atau Bukit Moab kah? Atau bukit tempat Musa melihat tanah Kanaan itu kah? Tidak disebut namanya. Yang penting dari tempat tinggi ini, Yesus dapat melihat kerajaan di dunia ini. Kemakmuran katanya. Sok-sokan iblis di sana, sok pemilik, akan kuberikan kepadamu itu kalau kau mau menyembah saya, katanya. Luar biasa itu kan? Padahal dia tidak penguasa untuk itu semua. Bahkan mungkin hanya dia sebagai salesman yang menjajakan barang orang lain, dan itu pun barang itu dijajakan kepada pemiliknya. Kalau iblis tahu bahwa Tuhan pemiliknya, itu tak mungkin dia menggoda begitu. Tapi iblis namanya ya, yang ingin menyesatkan, dia menggoda, akan kuberikan itu kepadamu. Ya, apabila kau menyembah saya, berbakti kepada saya, katanya. Tapi tegas Yesus mengatakan, kau enak pergi, keluar kau dari sini. Kita harus mampu juga mengatakan iblis yang menggoda kita mau menguasai seluruh dunia ini, memilikinya, dan katakan, iblis pergi, kau tak berguna bagi kami. Harus kita katakan begitu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, untuk apa seorang memiliki seluruh dunia kalau jiwanya hilang? Tidak ada gunanya. Kalau sempat Yesus mematuhi sang iblis di waktu itu, udah hancurlah. Tak mungkin dia menjadi penyelamat, pembawa kerusakan dan dia. Karena iblis adalah pembawa kerusakan, kehancuran dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur bahwa Yesus mengusir iblis itu. Tapi sangat disayangkan, walaupun Yesus telah mengusir Yesus, banyak manusia yang menyambutnya. Kesinilah kau, kalau kau diusir dari situ, katanya. Sehingga iblisnya dipelihara di rumahnya, berupa sembahan-sembahan, ya, beku ganjang misalnya di Tanah Toba, ya kan, ilmunya dipertuhan, ya kan, iblisnya itu dipelihara di sana, atau kekayaannya dipertuhan, sehingga orang-orang yang sedemikian merusak manusia-manusia yang lain, bukan menjadi berkat bagi orang lain. Nyawanya hilang, dan dia tidak mau hanya nyawanya hilang, harus ikut juga nyawa orang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau memang iblisnya telah dienyahkan Tuhan Yesus, jangan kita sambut lagi iblisnya. Ikutlah kita mengenyahkannya dari kehidupan kita, agar kita tidak dicobainya lagi. Dan kita paksa iblis itu menyembah Tuhan. Jangan ikut-ikutan mengikuti iblis menjadi membelakangi Tuhan, tetapi kita harus tekun menyembah Tuhan. Karena satu-satunya yang patut disembah, satu-satunya kepada siapa kita berbakti adalah hanya kepada Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, dan bersama kita dalam Roh Kudus, dan suaranya kita dengar melalui firman-Nya. Mudah-mudahan kita menang dalam setiap pencobaan. Yesus telah, atau kabar Injil telah menunjukkan 3 macam penggolakan hidup kita yang bisa digunakan oleh iblis untuk menggoda kita, mengalahkan kita agar jauh dari Tuhan. Tapi mari kita ikut Tuhan Yesus, dan kita ikuti dia mempergunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Jangan sekedar untuk main-main dengan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu harus kita gunakan untuk mengalahkan iblis. Paulus telah menasehati kita di Efesus 6, pakailah baju jerat pertahanan itu agar kita menang terhadap iblis. Kita memang berjuang untuk melawan penguasa-penguasa jahat
ya roh-roh jahat di udara yang bergentayangan, yang mau menerkam siapa yang bisa diterekamnya, dan kita harus mampu menangkalnya, Bapak Ibu Saudara. Memang iblis meninggalkan Tuhan Yesus, tapi dalam berita Injil yang lain dikatakan dia menunggu kesempatan berikut untuk mencobainya lagi sampai dapat mengalahkannya. Dan kita sudah katakan bahwa pencobaan terakhir dari iblis itu mengalahkan Yesus adalah di Bukit Golgota. Tapi kita syukuri bahwa Yesus menang juga dalam pertempuran melawan iblis itu, sehingga Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita keselamatan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan kita dengan penebusan dan pembelaan yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita adalah hadiahnya kepada kita adalah surga kekal itu. Jangan ada yang meragukannya. Menyembah Yesus selaku Tuhan itu menjamin keselamatan kita dan tempat kita di surga. Seperti dikatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus, kata Yesus kepada orang yang bertobat, yang disalibkan bersama dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan dalam kehidupan ini apa yang terjadi setelah ini kita pergi? Ya tentu saja para malaikat datang melayani Yesus. Bukan manusia yang datang melayani, karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tapi malaikat Tuhan datang. Kita pun kalau sudah menang melawan iblis itu, para malaikat Tuhan datang melayani kita. Bukan gadis-gadis cantik yang akan datang melayani kita, bukan. Malaikat-malaikat surgawi datang melayani kita seperti mereka melayani Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa surgawi, kiranya Engkau beserta kami untuk melangkah menjalankan kehidupan kami, dan kami dapat menang seperti Engkau melawan godaan-godaan dan pencobaan yang diserangkan oleh iblis terhadap kami di dunia ini, sehingga kerajaan-Mu semakin ditegakkan di dunia. Ampuni dosa kami Bapa, dan kiranya berkatilah kerja-Mu semuanya. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin.